Mengawal lupa sejarah GKI Klasis Mimika. Pekerja Freeport adalah cikal bakal munculnya GKI di tanah Papua dalam lingkungan Klasis Mimika. Mengawal dilupakannya perjalanan sejarah GKI di tanah Papua dalam lingkungan Klasis Mimika, para pekerja PT Freeport Indonesia dikatakan merupakan pihak yang harus diakui sebagai cikal bakal munculnya gereja Kristen Injili di tanah Papua dalam wilayah Kabupaten Mimika ini. Wakil Ketua Badan Pekerja AM Sinode GKI di tanah Papua, Pendeta Hizkia Rolo, Sarjana Teologi Magister Manajemen, menegaskan agar jangan pernah dilupakan segenap umat GKI di Klasis Mimika dan untuk terus diingat oleh seluruh umat percaya di Kabupaten Mimika ini bahwa inilah kehendak Tuhan Allah yang telah terjadi dan tidak bisa dibendung siapapun manusia. Para pekerja Freeport mereka adalah para generasi yang berlatar belakang GKI di tanah Papua yang datang untuk bekerja sehingga akhirnya berkumpul sebagai suatu persekutuan orang percaya yang kita kenal sebagai Gereja Tuhan yang am di tengah-tengah negeri Amungsa Kamoro ini. Pendeta Hizkia Rolo mengatakan khusus untuk di wilayah Kabupaten Mimika ini dulunya dimulai dengan jemaat kategorial yang ada di area perusahaan seperti jemaat di area Tembagapura, jemaat GKI Ebenezer, dan jemaat GKI Kasih Amamapare. Dan ada satu jemaat tua yang dimiliki Klasis Mimika adalah jemaat GKI Immanuel Kokonau di distrik Mimika Barat. Dalam perjalanan panjangnya jelas Pendeta Hizkia Rolo telah datang silih berganti anak-anak Tuhan yang berlatar belakang GKI di tanah Papua, karena Mimika ini sebenarnya bukan wilayah GKI di tanah Papua, tetapi ini adalah wilayah kerja PT Freeport Indonesia yang dimulai dari Bethel di wilayah Mimika Pantai. Lalu GKI hadir itu karena banyak karyawan yang berlatar belakang anak-anak anggota GKI di tanah Papua. Sehingga dari mereka karyawan inilah yang sebenarnya membentuk jemaat-jemaat di tanah Mimika ini, baik dari Tembagapura maupun yang tinggal dan menetap serta bekerja di PT Freeport namun berdomisili di kota Timika. Dari mereka yang telah membentuk 4 jemaat inilah yang sebenarnya menjadi dasar pijakan bertumbuhnya gereja Kristen Injili di tanah Papua dalam wilayah Kabupaten Mimika ini. Dalam wawancaranya bersama Geroi.com, Pendeta Hizkia Rolo menceritakan garis besar sejarah GKI di tanah Mimika ini untuk diketahui dan untuk tidak dilupakan. Ya, yang pertama, ya saya selaku Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua dalam tupoksi Wakil Ketua Sinode, Wakil Ketua Kelas, dan Wakil Ketua Jemaat membidangi bidang aset dan pendidikan. Bidang aset termasuk gedung-gedung, aset yang bergerak dan tidak bergerak. Khusus untuk di wilayah Mimika, kita dulu di sini memulai dengan jemaat-jemaat kategorial. Jemaat kategorial Tembagapura, jemaat kategorial Ebenezer Timika, dan jemaat kategorial Kasih Amamapare. Dan kita punya jemaat yang sangat lama, yang tua itu di Kokonau. Nah, kita berangkat dari jemaat-jemaat kategorial ini. Setelah dalam perjalanan yang panjang, datang silih berganti hamba-hamba Tuhan. Karena ini bukan wilayah GKI, ini adalah wilayah kerja dari PT Freeport Indonesia Company yang dimulainya dari Bethel di Mimika Pantai di laut sana. Lalu dipindahkan ke sini. Lalu GKI hadir itu karena banyak karyawan itu yang berlatar belakang anak-anak anggota Gereja Kristen Injil Tanah Papua. Sehingga mereka dari karyawan ini yang sebenarnya membentuk jemaat-jemaat ini. Dari Tembagapura, lalu kita punya karyawan yang tinggal di Timika, mereka menyatukan hati di Ebenezer. Lalu yang kerja di pelabuhan lepas pantai di Port Said itu, mereka mendirikan jemaat yang namanya Jemaat GKI Kasih Amamapare di Port Said. Lalu kita punya jemaat satu itu Immanuel, ya, Kokonau. Nah, dari 4 jemaat ini sebenarnya menjadi dasar pijak
bertumbuhnya gereja Kristen Injili di tanah Papua di wilayah Mimika. Nah, ketika itu saya juga ditugaskan ke sini. Bapak BPM wilayah memulai tugas sebagai vikaris, dan dia vikaris di Kokonao pertama. Dan saya langsung di Porsaid tahun 91. Pak Ketua Klasis waktu itu Pak Penetua Agus Patiasina. Dia juga seorang pimpinan di PT Freeport di Porsaid. Lalu ada Pak Pekos Koro almarhum, ada Bapak ya Pendeta Syafet Samber yang hari ini masih ada, Pak Agus Biu waktu itu dalam kapasitas bupati tapi juga ketua BPPG, dan ada banyak anak-anak GKI yang terlibat untuk pekerjaan ini. Dalam perjalanan itu kita juga rindu untuk punya satu klasis. Lalu terbentuklah Badan Persiapan Bakal Klasis Mimika. Lalu kita waktu itu persiapan, kita pilih Pak Samber jadi ketua, terus Pak Utapia almarhum, Pak Pekos Korowa. Lalu kita punya bendahara waktu itu Bapak Peter ya, Petrus almarhum, Petrus Tanditong. Dia ini luar biasa bendahara ini, dan saya harap bendahara ini juga luar biasa sama dengan dia, karena sama-sama dari negeri sana, negeri di atas awan itu. Jadi Pak Petrus ini kalau penyetoran dari jemaat-jemaat belum ada, ini Marce masih ada dulu sebagai juru bayar. Dia yang tekel itu gaji-gaji itu dia bayar, dan karena dia punya kios dan dia punya usaha yang sekarang ini nih, di PT dulu dibilang apa, di Teratai itu dia punya tanah. Karena itu dia bisa membayar gaji-gaji kami sebelum jemaat store. Dia juga punya toko besar di Timika. Jadi kami mulai bertumbuh dengan sistem kerja begitu. Lalu kantor klasis yang sekarang kita tempati ini, ketika itu dia kantor yang terbesar dan pertama yang besar itu dia sudah. Di zaman Pak Yafet Samber ketua klasis, lalu saya sekretaris, Pendeta Pak Hutapia wakil ketua, saya sekretaris, Pak John Nanlohi, Pendeta Nanlohi itu dia wakil sekretaris, dan Pak Womsiwor, nama kecilnya siapa, Daniel Womsiwor itu bendahara. Dilengkapi dengan kita punya pendeta-pendeta muda yang datang dan mereka bekerja, dan jemaat ini dia bertumbuh. Ketika kita harus mendaftarkan diri untuk menjadi klasis mandiri pada sidang sinode 92 di Serui, itu kami memekarkan seperti kasih Mama Pare, ada kasih di Pomako, lalu jemaat Ebenezer punya ada pecah lagi di sini untuk memenuhi persyaratan 15 jemaat untuk berdirinya satu klasis. Pada saat kita datang ke sidang sinode 92 di Serui, di sanalah klasis ini disahkan menjadi klasis. Tahun berapa itu Bapak? Tahun 92. Sidang sinode ke-12. 12 atau ke-13? Ke-13. Itu kita disahkan. Dan kami pulang dengan sebuah sukacita. Kita datang, lalu kantor klasis yang ini juga itu partisipasi dari anggota jemaat yang bekerja di perusahaan. Ada yang sumbang batu, ada yang sumbang semen, ada yang sumbang tehel dan lain sebagainya. Dan kita bisa bekerja bersama-sama dan membangun sebuah kantor itu yang sampai hari ini masih dipakai. Waktu itu kita tidak butuh gedung yang besar seperti ini, karena di waktu itu kan pekerjaan juga masih kecil. Klasis juga hanya motor saja satu. Dan motor Honda ini dipakai oleh ketua klasis, kami yang lain pakai ojek saja untuk pelayanan di sini. Tapi hari ini luar biasa. Kami datang kembali, Bapak BPM wilayah ini dia tetap ada di sini untuk menjadi semacam soko guru lah, bisa dibilang begitu, karena sejak dia diteguhkan jadi pendeta di sini sampai hari ini. Kami yang lain sudah pergi, ada yang datang kembali, tapi saya punya niat saya tidak kembali lagi ke sini. Ya, karena itu saya jalan terus. Dan kami bersukacita hari ini
kami ada di sebuah bangunan walaupun belum selesai, tapi saya mau bilang syukur pada Tuhan Allah yang luar biasa. Dari sedikit yang kecil hanya 3, hari ini Pak Bendara berapa jemaat? 32. 32. 20 jemaat, 20 pelayanan. Luar biasa. Waktu itu kami bergumul hanya untuk dapat 15 jemaat saja, itu setengah mati. Tapi hari ini jemaat macam dia bertumbuh dan kasih karunia Allah itu melimpah. Satu jemaat sekarang kita bisa lihat bukan hanya motor, ada mobil, ada yang 2, ada yang 3, luar biasa sekali. Artinya kita kerja, kita menabur, seperti Paulus bilang, yang lain datang siram, tapi Tuhan Allah yang menumbuhkan. Dan pembangunan gedung yang besar begini, ini bisa terjadi hanya karena penyatuan hati. Kalau uang, saya pikir uang kadang juga membuat orang tidak bersatu. Tapi kalau hati disatukan, uang sebesar apapun pasti terjadi. Dan di tempat ini, selaku penanggung jawab aset dari Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, saya menyatakan syukur pada Allah, merasa bangga bahwa kami yang datang duluan, orang-orang tua yang duluan datang kerja, generasi kami, generasi Bapak BPM wilayah hari ini generasi yang di bawah kami, ada Bapak Samber sepensiun, Pendeta Nanlohi ada Pendeta Sadrak, dan semua ada generasi baru datang. Doa kami kiranya Tuhan terus memberikan kepada kita hikmat, akal budi, menjamah hati kami semua, supaya kita satu padu untuk menyelesaikan gedung yang menjadi ikon untuk Kabupaten Mimika. Tapi gedung ini juga mau memperlihatkan bahwa inilah GKI di Tanah Papua.